Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anakku? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada pembahasan sebelumnya, yaitu tentang hukum kolom. Tetapi sebelum kita mulai masuk ke hukum kolom, kita akan sedikit lagi membahas tentang muatan listrik. Nah, kali ini kita akan membahas muatan listrik pada benda. Nah, misalnya, jika ada penggaris plastik dan kain wol yang sama-sama bermuatan netral, kemudian penggaris plastik tersebut digosok-gosok dengan kain wol, maka yang terjadi adalah penggaris plastik akan menjadi bermuatan listrik negatif karena elektron kain wol berpindah ke penggaris plastik. Kemudian contoh selanjutnya ada kaca dan kain sutra yang sama-sama bermuatan netral. Kemudian ketika kaca tersebut digosok kain sutra, maka yang terjadi adalah kaca akan menjadi bermuatan listrik positif karena elektron kaca berpindah ke kain sutra. Nah, kemudian ada interaksi antara muatan listrik. Nah, misalnya sebuah kaca yang bermuatan positif dan kaca lain yang bermuatan positif saling didekatkan, maka yang terjadi adalah kedua kaca tersebut saling tolak-menolak. Hal ini terjadi dikarenakan apabila muatan sejenis didekatkan, maka yang terjadi adalah saling tolak-menolak. Kemudian, misalnya ada plastik yang bermuatan negatif, kaca yang bermuatan positif saling didekatkan, maka yang terjadi adalah keduanya akan saling tarik-menarik. Hal ini terjadi karena muatan yang tidak sejenis bila didekatkan akan saling tarik-menarik. Nah, kita akan lanjut ke hukum kolom. Nah, kalian bisa lihat di sini ada dua buah muatan yang berjenis sama, Q1 dan Q2 yang sama-sama bermuatan positif, kemudian didekatkan, maka yang terjadi adalah keduanya akan saling menjauhi. Hal ini dikarenakan ada gaya yang menjauhi, sehingga ketika dua muatan didekatkan, maka akan saling menjauhi atau saling tolak-menolak. Kemudian pada gambar kedua ada muatan Q1 yang bermuatan positif dan Q2 yang bermuatan negatif. Kemudian didekatkan, maka yang terjadi adalah gayanya, kedua gaya pada muatan tersebut akan saling tarik-menarik. Nah, kemudian ini ada definisi dari hukum kolom. Besar gaya tarik atau tolak antara muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Nah, di sini persamaan dari hukum kolom yaitu F sama dengan K Q1 Q2 per R pangkat 2, di mana F adalah gaya kolom, satuannya Newton, Q adalah muatan, satuannya kolom, R adalah jarak, satuannya meter, K adalah konstanta atau ketetapan, nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Baik, kita akan memulai dengan latihan soal. Nah, setelah kalian latihan soal, silahkan kalian bisa mencari contoh-contoh dan latihan-latihan soal yang lain yang sejenis supaya kalian bisa lebih paham tentang bagaimana cara menghitung hukum kolom. Nah, baik, di sini bisa kalian lihat di buku LKS kalian, yaitu pada penilaian harian bagian A nomor 10 pilihan ganda. Soalnya adalah muatan M dan N berturut-turut memiliki nilai 3 kali 10 pangkat min 5 kolom
dan 8 kali 10 pangkat min 5 kolom, ketika kedua muatan didekatkan, menghasilkan gaya kolom sebesar 240 Newton. Jika konstanta Newton sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, hitunglah jarak kedua muatan tersebut. Nah, kita akan mengerjakannya bersama-sama. Jadi, dalam fisika biasanya ketika menyelesaikan soal harus ada diketahui dan ditanyakan. Tujuannya apa? Supaya kalian bisa lebih paham apa yang ada di soal, apa yang disediakan di soal, apa yang diminta di soal, sehingga ketika kalian melakukan penyelesaian kalian bisa menyelesaikan. Baik, kita lanjut. Nah, dari soal di belakang tadi yang kita ketahui di sini ada menilainya muatan M sebesar 3 kali 10 pangkat min 5. Berarti ini adalah Qm. Kemudian yang diketahui selanjutnya adalah 8 kali 10 pangkat min 5 kolom, ini adalah Qn. Kemudian kita ketahui bahwa di sini ada 240 Newton, itu adalah gaya kolom atau F, dan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat adalah konstanta atau K. Jadi kita bisa tulis di sini yang diketahui pertama adalah Qm, atau kalian bisa tulis Q1 karena kita membahas tentang muatan M, maka supaya lebih mempermudah tulis saja Qm. Qm tadi nilainya sebesar 3 kali 10 pangkat min 5 kolom. Kemudian Qn sebesar 8 kali 10 pangkat min 5 kolom. Selanjutnya adalah gaya Newton sebesar 240 Newton. Kemudian nilai konstanta yaitu sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Sedangkan yang ditanyakan adalah berapa jarak kedua muatan. Maka yang ditanya adalah berapakah R-nya. Oke, penyelesaian. Kita tulis dulu persamaan hukum kolom, yaitu F sama dengan K dikali Qm Qn per R pangkat 2. Nah, di sini kita masukkan nilai F-nya, atau supaya kalian lebih mudah karena yang akan dicari adalah R, maka kita bisa rubah posisi persamaan menjadi R kuadrat sama dengan K dikali Qm Qn per F. Kalian bisa rubah ini sesuai dengan rumus segitiga yang sudah pernah diajarkan pada kelas 8. Nah, sekarang kita masukkan R kuadrat sama dengan, kita masukkan nilai K yaitu 9 kali 10 pangkat 9, satuannya jangan lupa Newton meter kuadrat per kolom kuadrat dikali 3 kali 10 pangkat min 5 kolom dikali 8 kali 10 pangkat min 5 kolom per F-nya adalah 240 Newton. R2 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat dikali 3 dikali 8 adalah 24. Nah, jika bilangan yang memiliki pangkat dikalikan, maka bilangan aslinya harus dikalikan dulu dan nilai pangkatnya dijumlahkan. Ingat,
kalau bilangan berpangkat dikali, maka pangkatnya harus dijumlahkan. Kalau kalian lihat di sini ada min 5 dan di sini min 5, karena dia dikali maka min 5 ditambah min 5. Maka hasilnya adalah 24 kali 10 pangkat min 10. Kolom dikalikan kolom menjadi kolom kuadrat per 240 Newton. Nah, supaya lebih sederhana, kita akan menyelesaikan dulu persamaan yang ini. Maka R kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, di sini ada 24, kita bisa tulis 24 kali 10 pangkat min 10 kolom kuadrat per. Nah, di sini 240 kita bisa rubah menjadi 24 kali 10 pangkat 1 Newton. Nah, di sini dari persamaan ini Newtonnya bisa dicoret, kolom kuadratnya bisa dicoret, sehingga sisa R kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 meter kuadrat dikali. Nah, ini 24, sama-sama 24 dicoret. Yang tersisa adalah, nah, kalau tadi bilangan berpangkat jika dikalikan maka pangkatnya harus dijumlahkan. Nah, pada kejadian ini bilangan berpangkatnya dibagi, maka bilangan aslinya harus dibagi dulu, kemudian pangkatnya ini dikurang. Nah, kemudian di sini misalnya 10 pangkat min 1. Biar lebih mudah, triknya adalah ini min 1, dia dipindahkan ke pangkat atas, karena dia 1 dipindahkan menjadi min 1, sehingga min 10 dikurang 1 menjadi 1 kali 10 pangkat min 11. Nah, sisa R kuadrat sama dengan 9 kali 1 9. Nah, ini perkalian juga, maka pangkatnya dijumlahkan. 9 ditambah min 11, yaitu sisanya adalah min 2 meter kuadrat. Oke, jadi kita dapat jaraknya 9 kali 10 pangkat min 2 meter kuadrat. Oke, apakah sudah? Apakah ini jarak muatan yang dicari? Tunggu dulu. Nah, kalian bisa lihat di sini jaraknya masih dalam kuadrat. Kita harus rubah dulu menjadi R. Caranya adalah kita tulis ulang di sini. R kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat min 2 meter. Kalau kita mau menghilangkan kuadratnya, maka R sama dengan akar, kuadratnya berubah menjadi akar 9 kali 10 pangkat min 2 meter kuadrat. Oke, tinggal diselesaikan. R sama dengan akar dari 9 adalah 3. Nah, kemudian perlu kalian ketahui bahwa jika bilangan berpangkat diakarkan, maka pangkatnya harus dibagi dengan 2. Nah, misalnya di sini ada min 2. Maka min 2 bagi 2 adalah min 1 meter kuadrat. 2 bagi 2 adalah 1. 1 sama saja dengan M. Nah, jadi kita dapat jarak antara muatannya adalah sebesar. Nah, jadi kita dapat jarak antara kedua muatannya sebesar
3 kali 10 pangkat min 1 meter, atau bisa juga R sama dengan 0,3 meter. Nah, jadi jarak antara muatannya didapat sebesar 0,3 meter. Nah, jika kalian ingin lebih paham, bisa kalian mencari soal yang sejenis, kemudian kalian mengerjakan. Nah, kita lanjut pada soal latihan yang kedua, yaitu pada penilaian harian bagian A nomor 11. Soalnya sebagai berikut. Gaya kolom sebesar 3F dihasilkan oleh dua muatan yang sama besar dan terpisah jauh sejauh R. Jika jarak antara kedua muatan diubah menjadi 3R, maka hitunglah gaya kolom yang sekarang. Nah, ini contoh soal yang banyak muncul di ujian nasional, dan ini adalah jenis soal menganalisis. Ya, jadi angka-angkanya kecil, tidak banyak angka, dan soal yang seperti ini kita harus berhati-hati karena kita harus banyak menganalisis. Kalau soal hitungan yang sebelumnya kita tinggal menghitung hasilnya. Nah, tetapi di soal yang ini kita harus menganalisis dulu. Nah, sebelum kita lanjut, nah di sini di soal kita bisa dapat bahwa ada gaya kolom sebesar F, 3F. Nah, kalau dilihat gaya kolom sekarang berarti ini adalah gaya kolom awal, atau bisa kita sebut dengan F1. Dihasilkan oleh dua muatan yang sama besar. Muatannya sama besar, berarti kita bisa tahu bahwa Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q. Jadi baik Q1 dan Q2 nilainya adalah Q. Terpisah sejauh R, jadi R ini adalah jarak. Jika jarak antara kedua muatan diubah menjadi 3R, maka R ini adalah R1. 3R ini adalah R2. Hitunglah gaya kolom sekarang. Oke, kita tulis dulu. Diketahui tadi F1 sama dengan 3F, Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q, kemudian R1 sama dengan R, dan R2 sama dengan 3R. Yang ditanyakan adalah berapakah besar gaya kolom kedua? Berarti yang ditanya adalah F2-nya. Nah, kemudian kalau kalian lihat persamaan hukum kolom adalah F sama dengan K dikali Q1 Q2 per R pangkat 2. Nah, karena di sini konstantanya diabaikan, maka kita bisa tulis F sama dengan Q1 Q2 per R pangkat 2. Nah, kalau lihat di soal, di sini ada kejadian pertama dan ada kejadian kedua. Maka persamaannya juga akan ada 2. Oke. Karena Q-nya sama, kita bisa tulis persamaan di sini F1 sama dengan K dikali Q1 Q2 per R kuadrat per F2 sama dengan K dikali Q1 Q2 per R2 kuadrat. Kita anggap nilai K-nya sama, kita coret. Dan kita anggap nilai nilai Q-nya sama, ini juga dicoret. Nah, sehingga menghasilkan persamaan F1 per F2 sama dengan,
ini dibalik. Ini karena ini nilainya 1 per R2, 1 per R1 per 1 per R2, maka akan dibalik menjadi R2 kuadrat per R1 kuadrat. Kita tinggal masukkan persamaan. F1 adalah 3F per F2, karena F2 yang ditanyakan. R2 nilainya adalah 3R kuadrat per R1 nya juga nilainya kuadrat, jadi R kuadrat. Oke, kita selesaikan dulu. Maka 3F per F2 sama dengan 3 kuadrat 3R kuadrat menjadi 9R kuadrat per R kuadrat. Nah, ini bisa dicoret karena sama, tetapi nilainya di sini adalah 1. Sehingga 3 kali 1 3F dikali 1 sama dikali F2. Karena kita mau cari F2, maka F2 sama dengan 3F kali 1 adalah 3F per 9. Maka F2 sama dengan 3 bagi 9 sama saja dengan 1 per 3F. Berarti gaya kolom setelah dirubah R-nya sebesar 1 per 3F.